Silakan duduk kembali. Shalom semua. Haleluya. Salam kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Amin. Seperti tadi Bapak Gembala menyampaikan bahwa firman Tuhan hari ini tentang dampak kuasa perkataan. Kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10, kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini sekali lagi dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Tidak dikatakan dia harus banyak berdoa. Dia harus banyak berpuasa. Dia harus banyak menyembah. Tidak. Tapi di sini ditulis dengan spesifik. Dia harus menjaga lidahnya. Kenapa? Saudara, orang Kristen kan selalu berkata bahwa semua hidup kita ditentukan oleh Tuhan, betul? Segala sesuatu itu semua hanya karena Tuhan, sama sekali tidak ada karena kita. Ini salah, saudara. Segala kehidupan mau berhasil, mau kita selamat atau tidak, itu ada karya Tuhan dan ada campur tangan kita di dalamnya. Ada faktor Tuhan dan ada faktor kita. Enggak semuanya Tuhan. Saya pernah sampaikan di khotbah. Kalau semua karena Tuhan, waktu Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan tidak butuh Musa. Waktu membelah laut, belah aja laut. Enggak usah nunggu Musa sampai mengangkat tongkatnya. Waktu Daud menghadapi Goliat. Jadi banyak yang... Suara apa itu? Saya pikir suara malaikat. Kaget saya. Pada waktu Daud membunuh Goliat, semua orang akan berkata yang membunuh adalah Tuhan. Panjang lagi, betul kan? Kalau Tuhan yang bunuh, gak usah Daud, saudara. Langsung aja cabut nyawanya, betul? Ini paradigma yang salah membuat iman Kristen salah. Makanya banyak orang Kristen jadi pasif. Segala sesuatu itu ada faktor Tuhan dan faktor kita. Tapi memang semua anugerah karena kalau bukan Tuhan buka jalan, sekalipun kita berusaha nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, ada faktor kita di dalamnya. Sekalipun kita ini, bagian kita cuma 1%. Tapi harus ada bagian kita. Makanya Tuhan menunggu Musa di antara seluruh bangsa Israel. Kenapa Tuhan pilih Musa? Karena Musa yang taat. Musa yang punya iman. Orang Israel gak punya iman. Makanya kerjaannya marah, ngomel terus. Demikian juga dengan Daud, buktinya semua orang Israel termasuk Saul ketakutan menghadapi Goliat. Tapi Tuhan menunggu Daud sampai dia melemparkan umbannya. Kalau Daud tidak melemparkan batu, Goliat tidak akan pernah mati. Itu sebabnya mujizat hanya terjadi kalau ada iman yang dikerjakan oleh manusia. Sekalipun Tuhan memberikan keselamatan gratis untuk menerima ada bagian kita, betul? Kalau memang semua karena Tuhan, seluruh dunia langsung diselamatkan. Kenyataannya mereka selamat? Tidak. Harus ada bagian kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kenapa ada penginjil, kenapa ada pendoa? Karena Tuhan bekerja membutuhkan manusia karena Tuhan sudah berfirman, otoritas atas dunia ini ada di tangan manusia. Makanya mujizat hanya terjadi karena kamu percaya.
Makanya dikatakan siapa yang mencintai hidup mau dan melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Sekalipun kamu berdoa 24 jam, bagian Tuhan memberikan perlindungan sempurna. Tapi engkau bisa membocorkannya dengan perkataanmu sendiri. Kenapa? Karena manusia itu diberi hak untuk memilih. Dia adalah Tuhan atas hidupnya sendiri. Makanya kenapa mereka harus mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Karena sebelum mengundang, Tuhanmu adalah kamu. Makanya Alkitab berkata kita ini dicobai oleh keinginan-keinginan sendiri. Makanya dibutuhkan ketaatan karena sebenarnya kamu bisa memutuskan hidupmu sendiri. Makanya diajar Tuhan bijaksana. Itu sebabnya Alkitab tidak hanya mengajar doa dan penyembahan. Tapi cara hidup yang bijaksana, cara hidup yang benar. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu Tuhan kita. Kamu harus menjaga lidahmu. Kenapa? Lidah itu bagian yang sangat berbahaya. Itu sebabnya di dalam Alkitab, di dalam Yakobus 3 ayat 6-8 berkata begini. Yakobus 3, saya baca ya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dikatakan lidah itu suatu dunia kejahatan. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai lidah manusia kecuali dirinya sendiri. Makanya kita tidak bisa membungkam mulut manusia. Sekalipun dia takut sama kita, dia diem. Di belakang kita tetap ngomongin kita. Betul? Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah kecuali diri kita. Itu sebabnya Alkitab itu mengajar kita peperangan kita ada dua. Perang melawan roh jahat paling gampang, tinggal mengusir dalam nama Yesus. Tapi yang kedua, perang melawan ego. Kalau melawan ego, 3 senjatanya. 1, salibkan daging, sangkal diri, dan kuasai dirimu dalam segala hal. Ngelawan setan cuma menengking, tapi melawan diri sendiri perlu 3 senjata. Itu sebabnya Tuhan berkata kuasai lidah. Karena lidah itu sebuah kekuatan, dia kecil. Jangan berpikir lidah gak bisa membunuh. Saudara, sebelum ke sana, itu sebabnya hidup kita ditentukan oleh 5 hal. Supaya kita ngerti, gak oleh Tuhan. Tuhan itu merancangkan hidup. Tapi dalam perjalanan ada kehendak manusia. Betul? Itu sebabnya hidup kita ditentukan oleh apa yang kita tabur. Ini semua ada di ayatnya ya. Gak usah kita baca karena kita sekarang gak ngajar tentang ini. Hidup kita ditentukan atau nasib hidup kita ditentukan oleh apa yang kita tabur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita putuskan. Hidup kita hari ini salah satunya atas keputusan kita di masa lalu. Dengan siapa saudara menikah hari ini adalah keputusan saudara di masa lalu. Keputusan saudara hari ini akan menentukan nasibmu di masa yang akan datang. Betul? Dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara berpartner di dalam usaha, semuanya menentukan nasib kita. Nah, kalau cara pikir kita benar,
Akhirnya kita bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kalau cuma doa, ayat yang lain gak usah ditulis. Karena doa itu menggerakkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, harus ada faktor kita di dalamnya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 28. Dikatakan begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah kulakukan kepadamu. Manusia itu diberikan otoritas, betul? Otoritas kita tuh ditaruh Tuhan di mana sih? Di lidah kita. Makanya apa yang kita ucapkan terjadi. Itu sebabnya sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang kamu doakan, sebelum kamu berdoa tetap harus berdoa. Karena harus ada yang kamu katakan, maka Tuhan bekerja. Karena memang itu hukumnya. Makanya sebagai orang Kristen untuk kita berhasil ikuti hukumnya Tuhan. Makanya tetap kenapa harus berdoa? Kenapa setan kita orang Kristen berkata Tuhan usirlah setan. Tuhan singkirkanlah setan-setan Tuhan dari hidupku. Bisa? Bisa, tapi Tuhan gak mau. Karena firman-Nya sudah berkata kita yang diberi otoritas untuk mengusir setan. Di dalam kehidupan kita, kenapa powerful lidah kita? Karena otoritas sudah Tuhan taruh di dalam lidah. Makanya sampai Tuhan katakan tadi, kalau kamu mau hidupmu baik-baik, jaga lidah. Itu saja, makanya banyak orang masuk penjara hanya karena lidahnya. Kapan hari di Indonesia, ada seseorang dibunuh karena bercandanya keterlaluan. Dia sudah menikah, laki-laki ya. Temennya itu nggak nikah-nikah dan nggak punya pacar. Di ngomongin terus, oh kamu nggak laku-laku, bujang lapuk lah, inilah kamu nggak nikah, aku sudah nikah lah, inilah. Kapan kamu berkali-kali di hadapan orang? Panas, besoknya dibunuh. Kan hidup mati di tangan Tuhan. Enggak, Tuhan ngomong di tanganmu. Sekalipun Tuhan sudah mengatur, kamu nanti meninggalnya umur 150 tahun. Tapi karena perkataan kita bisa dibunuh di tengah jalan. Itu sebabnya banyak orang Kristen berkata gini, merasa dirinya nggak jahat. Saya nggak pernah membunuh. Saudara, kadang kita itu membunuhnya itu dengan mulut. Dengan lidah kita. Kita bisa membunuh orang lewat perkataan. Membunuh reputasi orang. Membunuh orang. Iman orang. Ada di PowerPoint, sorry ya. Kita bisa membunuh orang lewat perkataan. Kita bisa membunuh reputasi orang, iman orang. Kita membunuh kepercayaan diri orang, masa depan orang, pekerjaan orang, pernikahan orang lain, pengharapan orang lain. Kita bisa membunuh ide-ide orang lain. Kita bisa membunuh mental orang lain. Kita bisa membunuh bisnis orang lain. Saudara pikir itu tidak pembunuhan? Itu pembunuhan. Itu sebabnya kok bisa hanya karena kata-kata bisa membunuh orang? Karena perkataan itu powerful. Itu sebabnya dikatakan si Isabel bisa membunuh Nabot hanya karena perkataannya. Dia menghembuskan sebuah berita jahat, fitnah, sehingga orang Israel melempari dia dengan batu. Hanya dengan mulut. Makanya kalau dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu benar. Kenapa? Karena orang ini kalau memfitnah, orang bisa dibunuh oleh tangan orang lain. Tidak perlu dia. Dia bisa menghembuskan hasutan sehingga orang marah dan membunuh orang itu. Tapi yang menyebarkan hasutan, tangannya bersih. Padahal sumbernya dari dia. Makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Betapa powerfulnya kata-katamu. Apa yang kamu katakan kepada anakmu, kepada keluargamu. Membunuh atau menghidupkan. Semua tergantung di mulutmu. Sekalipun saudara selalu berdoa untuk keluargamu 24 jam.
seminggu selalu berdoa, engkau membatalkannya dengan kutuk yang keluar dari mulutmu. Kenapa? Saudara mau tidak mau, tahu tidak tahu, suka atau tidak suka, perkataanmu ada kuasa. Kalau kamu sudah membunuh anakmu, kepercayaan dirimu, menghancurkan dia, kalau dia percaya dirinya hilang, dia merasa bodoh dan dia gagal, jangan berpikir itu karena dia bodoh. Ada salah satunya karena perkataan kita. Itu sebabnya Tuhan selalu peringatkan, tadi dikatakan bahwa lidah itu dari dunia kejahatan, bahkan dikatakan dari neraka. Kalau kamu menguduskan mulutmu, dia dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dia dipakai untuk membangkitkan, bahkan untuk dirimu sendiri. Apa yang kita ucapkan, jangan berpikir itu tidak terjadi. Itu terjadi makanya Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mengerjakan apa yang kita katakan. Alkitab berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Maksudnya yang kamu ucapkan akan dikerjakan malaikat. Saya dulu melayani pelepasan, orangnya berontak saudara. Berontak terus. Saya katakan iblis, aku ikat, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Masih begini kan. Terus saya perintahkan, aku perintahkan malaikat untuk mengikat tangan dan kakinya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu, kakinya langsung begini yang tadinya bahasa Jawanya mancal-mancal kakinya itu gak karuan, tangannya itu langsung nutup semuanya kayak orang terikat. Kalau dia ngomong terus langsung dikatakan, aku perintahkan malaikat tutup mulutnya dalam nama Tuhan Yesus, nutup mulutnya. Kenapa? Mulutmu menggerakkan surga. Makanya apa yang kamu katakan itu pasti jadi. Kamu suka, tidak suka. Makanya di dalam Markus 11 ayat 23 sampai Tuhan ingetin di atasnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan bercampaklah ke dalam laut. Asal kamu tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Sampai Tuhan pergi gambarkan tuh yang paling besar. Kamu kalau nyuruh gunung ini beranjak aja dia nurut. Artinya kamu ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan itu perkataannya jadi sama dengan kamu. Karena kamu tahu tidak tahu, kamu ini segambar dengan Tuhan. Kamu juga punya kuasa di dalam lidahmu. Sekarang pilihan ada di tanganmu, bukan Tuhan. Tuhan sudah memberi otoritas, Tuhan sudah kasih ajarannya, Tuhan sudah kasih tahu caranya. Maka semua sekarang tinggal di tanganmu. Kamu memakai senjata itu untuk apa? Untuk membangun, untuk membunuh, untuk menghancurkan, atau memulihkan, atau menghidupkan. Itu hidup adalah pilihan. Itu sebabnya kalau orang Kristen cuma taunya segala sesuatu itu dari Tuhan, maka mereka hidupnya sembrono. Toh semuanya sudah Tuhan tetapkan salah. Yang Tuhan tetapkan hanya yang tertulis di Alkitab. Tidak bisa dirubah. Kenapa? Ini hukum. Kalau hukumnya firman Tuhan berubah-ubah, saudara tidak bisa memegangnya. Berubah-ubah. Kayak misalnya kita buat bisnis. Tiba-tiba hukum di pemerintah di Indonesia selalu berganti setiap pemerintahannya ganti. Saudara pusing enggak? Pusing. Tapi kalau hukumnya tetap, saudara bisa mengikuti dengan mudah. Itu sebabnya hukum Tuhan di Alkitab tidak berubah. Itu yang Tuhan tetapkan. Tapi yang lain hidup adalah pilihan. Amsal 12 ayat 18 berkata begini. Kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah itu bisa seperti pedang. Makanya bisa membunuh orang yang tadinya semangat, punya iman berkobar-kobar. Bisa dimatikan oleh mulut kita yang seperti pedang. Saya dulu pernah saya pertama-pertama bertumbuh di dalam kerohanian gitu ya. Waktu saya semangat gitu ya. Terus ada yang berkata begini. Kan dia sudah Kristennya lama. Melayani lama. Gitu aja kok semangat sih. Padahal nanti itu ya biasa-biasa aja.
Waktu saya kesaksian tentang pertolongan Tuhan, itu biasa aja lah, kita sering kok ngalami begitu. Itu kok kayak kamu sesuatu yang hebat aja, kita juga seperti itu kok. Waktu saya bersyukur tentang saya bisa membuat sesuatu, bersyukur ya, aku kok ya ternyata berhasil bikin baju ya. Terus orang itu berkata gini, Allah bikin baju gitu, itu kamu menyombongkan diri sendiri, semuanya dipatahin. Akhirnya semangat, enggak semangat. Semua dibatahin. Semua dibantah, semua digagalin. Saudara, itu sebabnya kenapa mulut berpowerful. Ada keluarga-keluarga suami istri bertengkar. Karena hasutan keluarganya. Hasutan mertuanya kepada anaknya atau sebagainya. Itu semuanya timbul hanya karena mulut. Tapi orang bisa dipulihkan karena mulut. Saya dulu punya ada teman, ini kayak orang dua itu gak pernah rukun. Satu gak suka si A, satu gak suka si B. Ini dua orang itu gak suka. Suatu saat pulih hanya gara-gara saya bilang gini. Tahu gak kamu, si A itu loh suka memuji kamu. Dia bilang, di antara semua orang yang paling semangat itu kamu. Dia tuh kagum sama kamu. Memang dia pernah ngomong begitu. Dia cuma ngomong orang ini jahat, orang ini gini. Kelebihannya cuma satu, orang ini. Lah, yang kelebihan yang dia ngomong itu yang saya ngomong kepada dia. Bukannya negatif. Kalau yang negatif yang saya ngomong, dia tambah keruh, betul? Yang satunya juga saya ngomong, dia tuh akui loh. Kamu itu orangnya bisa masak. Kamu itu ibu-ibu, tapi kamu itu kayak gak punya capek. Kamu begini-begini. Tahu gak waktu di gereja, satunya tiba-tiba, ayo Ci, aku duduk sama kamu ya Ci, ya. Terus satu, ya. Rukun dua orang ini. Hanya karena lidah. Anak kita, walaupun cuma dua, lidah kita tidak jaga. Kita membandingkan satu dengan yang lain. Langsung hancur anak itu. Dua-duanya tidak akan akur. Hanya karena lidah. Tapi waktu kita mengajar dengan lidah kita bagaimana mereka saling menghargai. Bahwa mereka dua-duanya spesial. Mereka dua-duanya berbeda tapi luar biasa. Dua-duanya akan saling menghargai dan dua-duanya akan rukun. Semua karena lidah. Makanya kenapa mengusir setan, mau berdoa semuanya perkara lidah. Makanya iman harus diperkatakan semua karena lidah. Karena lidahmu berkuasa. Makanya suami istri misalnya. Mau doa 24 jam setiap hari di gereja. Enggak jaga lidahnya. Tetap akan banyak pertengkaran. Tergantung apa yang kamu katakan. Itu sebabnya lidah. Ini ya. Betapa powerfulnya lidah kita baca. Oh nanti ya ayatnya. Kuasa perkataan. Saudara lihat. Simson hancur hanya karena kata-kata Delila. Nabot dirajam batu karena hasutan Isabel. Makanya media ini kalau di tangan orang jahat itu bisa menghancurkan Indonesia. Bisa menghancurkan segala sesuatu karena memberikan hasutan demi hasutan. Indonesia baik-baik saja misalnya ditulis Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semua menjadi keruh. Hanya karena hasutan. Lidah itu bisa mengobarkan api seperti api yang mengobarkan hutan. Makanya yang bisa menguasaimu, orang Kristen selalu Tuhan. Makanya salah. Yang menguasai lidahmu kamu. Kalau kamu sudah mau menguasainya karena kamu taat, Tuhan memberi kamu jaminan kamu bisa menguasainya. Itu bagian Tuhan. Tapi Esther menyelamatkan semua orang Yahudi karena perkataannya. Dia tahu berbicara lemah lembut kepada Raja Ahasiweros. Sehingga Raja Isa mendengarkan dia. Sehingga seluruh orang Yahudi itu diselamat. Haman wakilnya raja itu seorang antisemit atau orang anti Yahudi. Kayak zaman Holocaust. Makanya kenapa Esther menyembunyikan namanya. Dia menyembunyikan identitasnya bahwa dia orang Yahudi. Kalau ketahuan dia bisa dianiaya. Enggak cuma dibunuh. Makanya Esther itu diambil dari kata IST yang artinya
menyembunyikan diri, merahasiakan, dirahasiakan. Tapi perkataannya memulihkan segala sesuatu. Daud tidak jadi membunuh hanya karena kata-kata bijaksana Abigail. Dulu ada anak muda. Dia itu bodoh sekali. Dia sering dibully saking bodohnya. Sampai ngomong mamanya, saya nggak mau kuliah. Setelah lulus SMA, saya nggak mau kuliah. Saya terlalu bodoh. Terus mamanya bilang begini, kamu ikut itu aja mama ya, tes IQ. Oke, ternyata IQ-nya di atas 150. Dia langsung percaya diri. Mamanya bilang gini, kamu pintar kan? Kamu ternyata pintar kan? Sejak itu dia langsung merubah mindsetnya. Dia mulai sadar siapa dirinya. Dia kuliah, dia rajin karena dia tahu. Dia orang yang pintar, IQ-nya tinggi. Bahkan dia bisnis dan berhasil. Sampai ngomong ibunya bilang gini, Mah, kenapa aku berhasil? Aku berhasil sejak aku tahu IQ-ku. Bahwa aku ternyata orang pintar. Mamanya ngomong apa? Kamu berhasil karena kamu tidak tahu sebenarnya IQ-mu rendah. IQ nilainya itu mama yang rubah. Tetapi kenapa dia berhasil? Karena dia percaya kata-kata mamanya. IQ-mu itu tinggi di atas 150 loh. Pintar kan kamu? Kamu itu berhasil bukan karena kamu tahu IQ-mu, tapi karena kamu tidak tahu aslinya IQ-mu. Sama dengan Thomas Alva Edison kan? Waktu dia disuruh pulang dan dibawa surat, dan gurunya berkata, anakmu terlalu idiot. Nggak ada seorang pun yang bisa ngajar, ajarin anakmu sendiri. Dia waktu itu Thomas Alva Edison nggak bisa membaca, belum bisa membaca karena memang idiot. Terus dia tanya, Ma, guruku nulis apa? Mamanya bilang gini, dia bilang, Bu, kok Bu, masa Bu ya di sana ya? Kok gak cocok ya? Terus dia bilang gini, anakmu terlalu jenius, gak ada seorang pun yang bisa ngajar anakmu. Ajarlah anakmu sendiri. Terus dia bilang, kamu terlalu jenius, gak ada yang bisa ngajarin kamu. Mama ngajarin kamu sendiri. Dan ternyata dia menjadi seorang ilmuwan yang berhasil. Karena kata-kata mamanya. Suatu saat mamanya sudah meninggal, dia membereskan barang mamanya. Dia menemukan surat yang pernah dikasih mamanya. Dia baca, dia kaget karena isinya anakmu terlalu idiot. Loh berarti saya bohong dong. Saudara harus tahu, bohong itu untuk menghancurkan orang. Tapi perkataan positif, karena kamu beriman, itu yang harus terjadi pada dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya kita diajar berkata positif. Itu perkataan iman sekalipun kenyataannya tidak. Karena perkataanmu mengubah segala sesuatu karena otoritas sekali lagi ditaruh Tuhan di lidahmu. Makanya sekalipun kita tumpang tangan kepada orang lain, harus ada yang kamu ucapkan. Karena ucapanmu lah yang jadi. Bukan cuma tumpangin tangan. Karena sekali lagi otoritas bukan di tangan, tapi di lidahmu. Bagaimana dengan orang bisu? Dia tetap bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Dia berbicara. Makanya sekarang banyak diajarkan orang bisu pun bisa ngomong, sekalipun dia tidak bisa mendengar. Betul? Jadi perkataan yang positif, dia bisa memulihkan. Ada di PowerPoint, perkataan positif bisa memulihkan, menyembuhkan, menghidupkan, mempersatukan, membangkitkan motivasi, mengobarkan iman. Betapa powerfulnya lidahmu. Makanya, kenapa Tuhan, iblis itu suka membuat hati orang pahit? Karena kalau orang itu pahit, kalau mulutnya, yang keluar dari mulutnya, semuanya pahit. Untuk apa? Untuk membunuh banyak orang. Makanya ada penglihatan, orang yang menyimpan kepahitan, akar pahit. Di dalam dirinya itu ada roh kematian. Pernah ada orang yang memberikan penglihatan, Tuhan kasih penglihatan, itu tengkorak penuh dengan api. Kenapa? Apapun yang diucapkan itu membunuh. Menghancurkan orang. Makanya orang tua yang pahit, dia akan memahitkan anaknya.
Dan anak yang pahit yang tidak pulih akan memahitkan keturunannya demi keturunan. Guru-guru pengajar yang pahit, dia akan memahitkan muridnya. Sehingga lahir generasi yang pahit. Itu cara iblis membunuh. Belum tentang membunuh dengan tangan, tetapi dengan lidahnya. Tetapi Tuhan bisa memakai kita untuk membangkitkan dan menghidupkan banyak orang. Itu sebabnya kalau kita baca di Yeskiel, ya ini panjang gak apa-apa ya. Yeskiel 37 ayat 4-10 itu berkata begini. Kenapa harus saya baca? Kemarin saya mikir ini dibaca apa enggak ya karena panjang. Tapi ternyata harus dibaca. Saya baca ya. Firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah waktu itu Yeskiel dibawa ke lembah. Dan di situ dalam mimpinya dia itu ada banyak tulang-tulang kering berserakan di mana-mana. Banyak sekali. Tuhan berkata, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menubuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu ayat 7 dan seterusnya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada di daging, tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu hidup dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Tuhan itu mau tunjukin betapa powerfulnya mulutmu. Sekalipun Tuhan mau menghidupkan tulang-tulang kering itu, kalau Yeremia, Yeskiel tidak bernubuat, tulang-tulang kering itu tetap jadi tulang kering. Karena sekali lagi, untuk ada mujizat, ada faktor Tuhan dan ada faktor kita. Karena di dunia, itu otoritas sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan semua Tuhan. Tuhan katakan, loh iya aku, tapi sekarang sudah tak kasih kamu otoritasnya. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan. Dia mimpi ya. Dia waktu Tuhan tuh ngomong, dia gak kedengaran suaranya bising gitu. Ada banyak suara-suara. Tuhan ngomong dia gak dengar. Terus dia bilang, Tuhan aku gak dengar suaramu, tolong. Suruh orang-orang itu diam. Terus Tuhan bilang gini, loh yang nyuruh kok aku? Kamu yang suruh dia diam. Terus dia pakai nama Yesus mendiamkan suasana. Suasana menjadi diam. Tadi dikatakan Yeskiel bernubuat. Langsung hidup? Enggak, proses. Tulang-tulang nyatu dulu. Kemudian urat-urat mulai membungkus. Mulai timbul daging. Daging dan kulit menutupinya. Belum bernafas, disuruh nubuatin lagi. Artinya gini loh, kamu bernubuat untuk keluargamu. Jangan langsung kelihatannya insan. Tuhan sedang memproses. Tulang-tulangnya, semuanya sedang disatukan. Tuhan sedang membangkitkan iman orang itu. Tuhan sedang memulihkan jiwanya. Tunggu dan teruslah bernubuat tentang kehidupan. Pasti orang yang kamu doakan, keluarga yang berantakan, keluarga yang hampir-hampir berpisah, semuanya dalam proses. Otoritas ada di tangan kita. Ada di mulut kita. Kalau tadi dikatakan, kalau kita mencintai hidup, jagalah yang kita katakan, jagalah lidahmu. Itu sebabnya apa yang kita katakan kepada pasangan kita, apa yang kita katakan kepada anak-anak kita, pada diri kita sendiri, pada masa depan kita, pada kehidupan kita, pada masalah kita, pada sakit kita, apa yang kamu katakan menentukan apa yang terjadi. Karena Tuhan mau tunjukin,
seperti bapaknya demikianlah mereka. Kalau aku singa, kamu singa, aku raja wali, kamu raja wali. Kalau aku berkuasa dalam pengucapanku, kamu juga sama. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu percaya, kamu bukan hanya melakukan apa yang aku lakukan. Tapi kalau kamu merintahkan gunung untuk beranjak, dia beranjak, artinya nurut semuanya sama kamu. Salam kanan kiri katakan, pakai mulut dengan benar. Ayat yang terakhir, Amsal 18 ayat 20-21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hai, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Diulang, habis mulut bibir, padahal kan sama aja kan. Tapi untuk menunjukkan betapa powerfulnya lidahmu, mulutmu, kalau kamu nggak pakai, salah sendiri. Padahal itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Salam kanan kiri katakan, wih kita ini diurapi powerful. Yang kita katakan jadi. Beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus, haleluya. 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 Kita akan memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Seluruh hidup kita itu lakukan firman. Maka hidup kita bijaksana dan janji Tuhan digenapi dalam hidup.